Nama saya Laila Magfira dari BKI 4D dengan NIM 1815201207. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang beberapa materi, salah satunya yaitu tentang COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi antar personal dan kelompok. COVID-19 adalah virus yang sangat terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia, karena penyakit ini sangat berbahaya dan akan sangat mudah menyebar. Bisa lewat udara, lewat sentuhan tangan, lewat pernafasan dan sebagainya. Penyakit ini muncul pertama kali ada di Wuhan, Cina, oleh karena seseorang yang mengonsumsi daging kelelawar yang tidak dimasak. Nah, di Wuhan, Cina itu daging kelelawar dijual belikan atau diperjualbebaskan dan banyak orang yang mengkonsumsinya. Akibatnya virus jahat yang ada di dalam kelelawar tersebut masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya yaitu COVID-19 ini. Orang yang terkena virus ini biasanya beberapa gejala akan muncul di awal, seperti demam yang tinggi, terus batuk dan juga sesak nafas, bahkan sampai menyebabkan rusaknya paru-paru dan menyebabkan kematian. Penyebaran virus ini sangat cepat, akibatnya beberapa mudah terkena penyakit dan menularkan kepada orang lain juga. Karena bukan hanya di Indonesia yang terjadi, seluruh dunia juga berlomba-lomba untuk mencari bagaimana cara untuk mengatasinya. Di negara-negara lain, mereka menerapkan sistem lockdown atau dibatasi keluar rumah atau sosial dengan orang lain. Namun di Indonesia hanya diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di sini saya akan mewawancarai beberapa kerabat. Mewawancarai satu kerabat saya, yaitu Safira Aulia Rosya, mengenai sistem yang diterapkan oleh Indonesia, yaitu PSBB. Setuju di Indonesia hanya menerapkan sistem PSBB, tidak lockdown? Sebenarnya saya kurang setuju sih hanya menerapkan sistem PSBB, karena di negara-negara lain sudah menerapkan sistem lockdown dan emang hasilnya itu terlihat gitu. Sudah sedikit penyebaran virus dan semakin membaik gitu. Kalau di Indonesia masih banyak orang yang keluar rumah dengan seenaknya, tidak memakai masker, tidak cuci tangan dengan baik dan benar, dan tidak mematuhi aturan pemerintah ini. Yang harusnya kita di rumah aja, tapi masih banyak yang berkeliaran, main dengan bebas. Segitu aja sih. Jadi nggak setuju ya kalau misalkan Indonesia nggak menerapkan lockdown? Iya. Nah, walaupun di Indonesia ini hanya menerapkan sistem PSBB, namun ada beberapa akibat yang diakibatkan oleh walaupun hanya sistem PSBB, namun ada beberapa dampak yang terjadi akibat adanya aturan ini. Salah satunya yaitu adanya penurunan perekonomian di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Safira tentang perekonomian Indonesia akibat aturan ini? Semenjak aturan PSBB, walaupun kita tidak di lockdown, banyak juga dari masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, seperti di PHK dari perusahaan-perusahaan tempat kerjanya, lalu yang berjualan sedikit pembelinya, karena memang lebih banyak orang memilih masak di rumah aja, yang tentunya lebih sehat dan terhindar dari virus-virus atau kuman-kuman di luar sana. Lalu seperti driver ojol ataupun sebagainya, mereka banyak kehilangan penumpang karena ya memang sudah diterapkan sistem PSBB ini, sedikit gitu yang keluar rumah. Mungkin segitu aja sih pendapat saya. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.